Pernah nggak merasa rendah diri? Merasa belum cukup baik? Atau sengaja melepas kesempatan hanya karena merasa kamu nggak layak? Perasaan-perasaan itu mungkin hadir tanpa bisa kamu cegah. Karena ada begitu banyak orang di dunia ini yang faktanya memang jauh lebih baik dari kita dalam segala hal. Tapi, apa lantas kita hanya bisa menyerah karena merasa kita tidak berhak? Penyanyi dan penulis lagu Melly Goeslaw pernah berkata, "Tidak ada yang jelek dan yang bagus. Allah Maha menghargai orang-orang yang mau belajar dan berusaha." Bener tuh, apa kata Teh Melly? Kita perlu ingat, kalau Tuhan yang menciptakan kita aja pastinya menghargai segala amal dan usaha kita. Apalagi kita sendiri, yang mestinya mulai mengapresiasi upaya-upaya yang pernah kita lakukan. Ya mungkin saat ini kemampuanmu belum sehebat itu, tapi jika kamu mau terus belajar, kelak kamu akan bisa mencapainya. Melakukannya semaksimal mungkin adalah bentuk ikhtiar kita dalam mencapai apa yang kita dapatkan. Setelah belajar dan berusaha semaksimal mungkin, kita juga dapat berdoa untuk bisa mendapat hal yang kita inginkan. Berdoa supaya lancar jalan kita untuk mencapainya. Kalaupun nanti kita nggak mendapatkannya, ya setidaknya kita udah berjuang. Siapa tahu itu memang bukan hal yang terbaik buat kita. Dari kecil, kita udah akrab banget sama yang namanya pertemuan dan perpisahan. Dengan manusia, atau bahkan dengan benda mati. Ya, semacam benda-benda kesayangan gitulah. Dan hal yang paling menyebalkan dari itu semua, tentu aja soal kehilangan. Siapa sih yang suka dengan kehilangan? Pasti nggak ada kan? Apalagi kalau kehilangannya tuh sesuatu yang memang begitu kita sayang dan begitu kita butuhkan. Rasanya pasti sedih berkepanjangan dan gak lagi punya semangat buat menghadapi hari esok. Padahal kalau kata Jalaluddin Rumi, apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud yang lain. Ya mungkin emang gak seketika kembalinya, tapi pasti akan kembali kok dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Mungkin juga gak kembali dalam bentuk dan wujud yang sama, tapi pasti dengan hal yang ternyata kita butuhkan. Aku sih selama ini selalu percaya ya dengan hal itu. Dan itu juga yang jadi alasan aku untuk memberikan semua yang terbaik yang aku bisa setiap kali ada kesempatan untuk melakukan kegiatan apapun dalam hidup. Kenapa melakukan yang terbaik? Ya karena balik lagi, kita nggak pernah tahu kapan sesuatu akan hilang dari hidup kita. Kita juga nggak tahu kapan kiranya kita diminta untuk merelakan dan mengikhlaskan hal tersebut untuk diambil lagi oleh Tuhan. So, daripada sibuk menghabiskan energi untuk menghitung perpisahan, lebih baik kita fokus untuk menikmati kebersamaan. Daripada sibuk berduka karena sesuatu hilang dari keseharian, lebih baik kita berdoa, semoga dilapangkan untuk menerima hilang itu. Dan semoga segera diberikan pengganti yang jauh lebih tepat, juga lebih kita butuhkan. Suatu waktu, kita pasti pernah berada di fase terendah. Entah apa yang kita hadapi saat itu, mungkin kita udah gak ingat dan gak mau ingat lagi. Tapi kejadian itu benar-benar membekas dan bikin kita merasa sendirian. Mau minta bantuan tapi takut merepotkan orang lain. Mau cerita tapi takut membebani pikiran orang lain. Akhirnya kita bertahan memendam semuanya sendirian. Parahnya, hal itu mungkin aja membahayakan diri kita sendiri. Padahal minta bantuan orang lain itu gak masalah loh. Malah bagus. Gak apa-apa kalau mau bersandar ke orang lain, kalau kamu lagi dalam kesulitan. Berada dalam masa sulit itu bukan hal yang buruk. Setiap orang bisa terluka, dan itu gak apa-apa. Wajar aja kok kalau kamu minta bantuan orang lain. Banyak orang yang ingin menceritakan kesulitannya sama orang yang dia percaya. Hal itu gak akan menjadikan kamu manusia yang lemah. Kamu akan tetap sama kuatnya,
dan mungkin akan semakin kuat. Dari sekian banyak hal yang kita hadapi dalam hidup, pasti ada aja yang bikin kita sedih. Terluka, kecewa, marah, dan itu semua normal. Udah sewajarnya seorang manusia bisa merasakan emosi-emosi tersebut. Nggak apa-apa. Setiap manusia punya hati dan perasaan. Jadi wajar kalau kita merasakan hal tersebut. Jadi kalau saat ini kamu lagi dalam fase terburuk kamu, tenang dulu. Pelan-pelan coba keluar dari kekalutan yang ada. Ingat, kalau kita, manusia itu makhluk sosial yang butuh interaksi dan dimengerti sama orang lain. Termasuk ketika kamu sedang gak baik-baik aja. Jangan ragu buat minta bantuan sama orang terdekat dan tenaga profesional. Kamu gak pernah sendirian dalam menghadapi masalah yang ada dalam hidup ini. Sesulit apapun itu, yang terpenting tetap mencoba untuk bertahan. Mungkin kita udah sering dengar perkataan soal jangan melihat buku dari sampulnya. Tapi tetap nih, seringkali orang-orang tuh termasuk kita sendiri melihat penampilannya dulu. Intinya sih, beauty privilege does exist. Kita hidup di dunia yang kayak gitu. Di satu sisi sih, aku gak bisa nyalahin ya. Mau gimana pun penampilan luar kan yang paling kelihatan. Beberapa orang jadi punya advantage deh. Cuma hal itu gak berarti kita bisa nganggep rendah orang lain hanya karena tampilan luarnya aja. Di novel 5 cm, Doni Dirgantoro pernah menulis, jangan pernah meremehkan seseorang, karena Tuhan pun sekalipun tidak pernah. Nah tuh, jadi pengingat kan buat kita. Jaga hati, jaga omongan, dan juga jaga perbuatan. Kita yang manusia biasa ini, gak bisa sembarang jadi hakim buat orang lain, apalagi sampai ngeremehin mereka. Karena kita gak tahu akan seperti apa masa depan nantinya. Bisa jadi loh, mereka yang tadinya kamu remehin, malah jadi orang paling pengertian yang bakal bantu kamu ketika nanti kesulitan. Baru deh nanti di situ kita sadar, kalau menilai manusia bukan dari penampilannya, tapi dari sikap dan ketulusan hatinya. Jangan khawatir tentang bagaimana akhirnya jika kamu bahkan belum memulai. Quote tadi berasal dari Magne EXO yang hari ini berulang tahun. Siapa lagi kalau bukan Oh Sehun? Well, kalau dipikir-pikir lagi, kata-katanya Sehun tuh bener ya. Kita nih sering banget khawatir sama sesuatu yang abu-abu. Khawatir sama sesuatu yang belum ada kejelasannya. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Toh, khawatir itu munculnya naluri ya. Hadirnya juga kadang diperlukan supaya kita hati-hati dalam melangkah. Ingat ya, hati-hati dalam melangkah itu berarti kita melakukan pergerakan dan melakukan perubahan. Kalau khawatirnya kayak gitu sih, gak apa-apa. Asal bukan khawatir yang bikin kita malah gak mau memulai. Karena biasanya nih, kita tuh sering gak mau memulai kalau isi kepala udah penuh dengan rasa khawatir. Bener gak tuh? Ayo ngaku. Padahal sugesti itu perlu loh. Kalau dari awal aja kita udah takut, ya gimana ke depannya mau jadi pede? Kalau dari awal aja kita udah penuh sama rasa khawatir, gimana ke depannya mau jadi lancar jaya dan bisa dinikmati? Iya nggak? Gini ya, setiap pilihan dalam hidup itu pasti akan ketemu sama kerikil-kerikil. Itu tuh udah pasti. Dan nggak mungkin dihindari. Tapi sebagai seseorang yang mau untuk maju dan berhasil, harusnya kita nggak fokus ke kerikilnya. Melainkan, kita harus fokus cari jalan supaya bisa melalui kerikil itu tanpa kesandung, apalagi sampai jatuh. Fokusnya diberikan ke penyelesaiannya, bukan pada rasa takutnya. Mungkin itu yang kemudian harus kita ingat lagi. Biar apa? Ya biar kita nggak takut untuk memulai sesuatu yang sejak lama ingin kita usahakan dan juga ingin kita capai. Duh, kayaknya waktu 24 jam tuh kurang deh. Hayo, siapa nih yang sering ngedumel pakai kata-kata ini? Biasanya sering banget kata-kata ini kalau lagi banyak kerjaan, banyak tugas, yang rasanya tuh gak habis-habis walaupun udah dikerjain. Kepikiran mau ngelakuin ini itu,
Tapi ternyata nggak sempat karena waktu berlalu begitu cepat. Seorang ulama kenamaan di Indonesia, Quraisy Shihab punya satu kutipan bagus nih tentang ini. Waktu seringkali dianiaya dengan menuduhnya tak ada. Padahal sebenarnya ia hadir. Hanya saja kita tidak mau menemuinya. Nah, waktu tuh sebenarnya ada kok. Cuman kita aja mungkin yang kurang menghargai keberadaannya. Lalu justru berlama-lama berkutik dengan satu hal dan melupakan betapa banyak waktu yang udah kita habiskan untuk itu. Disinilah pentingnya mengatur waktu. Mengatur waktu, membentuk rutinitas, dan mengatur prioritas itu perlu. Sehingga kita nggak kewalahan dalam keseharian kita. Kita tahu mana yang harus dikerjakan duluan, dan mana saat untuk kita buat istirahat. Ingat, kerja keras memang perlu. Tapi terlalu banyak bekerja sampai lupa istirahat dan bikin kita sakit, itu namanya menyakiti diri sendiri. Mungkin bikin plan keseharian gini gak cocok buat semua orang. Tapi ini bisa jadi salah satu cara buat kita menghargai keberadaan waktu dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Mungkin ada juga saat dimana keseharian kita berubah. Seperti bulan puasa ini misalnya. Keseharian kita dimulai lebih cepat saat sahur, dan harus berbuka serta sholat tarawih malamnya. Kesempatan ini bisa kita gunakan buat melatih mengatur waktu kita. Karena start keseharian kita berubah, dan kita perlu menyisipkan lebih banyak kesempatan untuk berbuat baik. Jadi lagi-lagi nih, aku tekenin. Kalau mengatur waktu dalam keseharian kita itu perlu banget. Sebagai bentuk kita menghargai keberadaan waktu itu sendiri, dan juga supaya kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Selamat mengatur waktumu ya. Hari berganti, bulan berganti, sampai tahun berganti, masalah hidup pun silih berganti. Atau malah bisa dibilang gak berganti, tapi yang ada bertambah terus. Ya gitu deh, persoalan yang lama belum selesai, udah muncul yang lainnya lagi. Nyebelin banget ya. Tapi ingat, semua hal pasti memiliki akhir. Pasti ada cahaya di ujung kegelapan. Dan kita semua tentu menginginkan akhir yang baik. Seperti kata seorang pelantun lagu Thinking Out Loud, yaitu Ed Sheeran, "Everything will be okay in the end. If it's not okay, then it's not the end." Semua akan berakhir dengan baik. Jika belum baik, itu artinya belum berakhir. Kesannya kok kayak main bolak-balik kata ya. Tapi ada benernya kok. Semua orang punya waktunya masing-masing, jadi gak perlu khawatir. Meski waktu kita terbatas, cuma 24 jam sehari, tapi masih ada besok untuk mencobanya lagi. Nikmatin aja semua proses yang sedang dijalanin. Yang penting, buat kamu adalah harus tetap punya keyakinan untuk terus berjuang dan berusaha mempersembahkan akhir yang baik dalam hidup kamu. Pagi-pagi gini, kalau ngomongin soal pencapaian hidup tuh sensitif banget gak sih? Harusnya sih enggak ya, kecuali ngomongnya pakai perbandingan nih. Bandingin sama tetangga sebelah, bandingin sama teman seangkatan, atau bandingin sama orang-orang di media sosial. Nah, kayaknya kalau ngomongin pencapaian hidup yang seperti itu sih baru sensitif ya. Padahal, kalau kayak gitu tuh, hidup rasanya kayak kompetisi gak sih? Lihatnya kehidupan orang lain mulu. Irinya sama orang lain mulu. Sebel dan keselnya juga sama orang lain mulu. Padahal kalau kata Cak Nun nih, yang penting bukan apakah kita menang atau kalah. Tuhan tidak mewajibkan manusia untuk menang. Sehingga kalah pun bukan dosa. Yang penting adalah apakah seseorang berjuang atau tidak berjuang. Kuncinya teman-teman itu ada di kata berjuang. Berjuang untuk tetap melangkah walaupun gagal. Berjuang untuk coba lagi walaupun sempat jatuh. Berjuang untuk melawan pikiran negatif karena hal-hal mengecewakan yang ada. Dan berjuang untuk gak selalu ngeliatin hidup orang lain. Karena lintasan kita ya gak bisa disamain dengan siapapun. Lahirnya beda. Keluarganya juga beda. Lingkungan tumbuhnya juga beda.
takdirnya udah pasti beda. Jadi gak perlulah kejar-kejaran untuk jadi pemenang dan ngalahin orang lain. Kita gak butuh dan gak perlu itu kok. Karena yang benar-benar kita butuh adalah kepercayaan pada diri sendiri. Untuk selalu mau berjuang, untuk selalu mau berusaha, dan untuk selalu mau ngelanjutin langkah walau hidup gak pernah mudah untuk dilaluin.